Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Yeni Olivia Samosir dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 1. Pada praktik kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya men-setting WLAN serta menglimit bandwidth. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, pada praktik kali ini alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah mikrotik. Mikrotik ini fungsinya sebagai pengatur lalu lintas data pada sebuah jaringan. Yang selanjutnya adalah kabel LAN. Kabel ini fungsinya untuk menghubungkan mikrotik dengan PC supaya mereka saling terkoneksi. Yang selanjutnya adalah PC atau laptop. PC ini fungsinya yaitu sebagai sarana yang akan kita pakai untuk mengkonfigurasikan mikrotik. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita akan menyambungkan mikrotik dengan PC-nya. Yang pertama, adaptor mikrotik kita pasang kepada extension, lalu kita akan menyalakan mikrotiknya. Nah, kita pasang kepada lubang seperti pada video ya. Apabila lampu pada mikrotik sudah menyala, artinya mikrotik sudah aktif. Selanjutnya, kabel sumber internet kita pasangkan kepada port 1 mikrotik. Lalu kabel LAN yang kita miliki kita pasang kepada port 2 mikrotik, lalu ujung satunya lagi kita pasangkan kepada PC kita ya. Apabila mikrotik dan PC kita sudah saling tersambung, maka dua lampu pada mikrotik akan menyala. Teman-teman, langkah selanjutnya kita login ke aplikasi Winbox, lalu sudah akan muncul menu mikrotik dengan IP 00, lalu kita connect. Nah, sudah masuk seperti ini. Langkah selanjutnya kita ke bagian interface. Lalu pada bagian Enter 1 kita klik, lalu gambar dokumen kuning kita klik dan kita klik Enter. Lalu oke. Selanjutnya Enter 2 kita lakukan hal yang sama, ke dokumen kuning, lalu kita isi line. Lalu oke. Selanjutnya pada bagian LAN yang WLAN 1 kita klik juga dokumen kuning, lalu kita isi AP checkpoint. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke sistem. Kita akan mengubah nama mikrotik ini menjadi nama kita. Kita identity, lalu mikrotik ini kita ubah nama kita ya. Apply, lalu selanjutnya kita ke sistem lagi, kita akan mengisi password pada mikrotik ini supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke mikrotik kita. Kita ke sistem, lalu kita ke user, lalu bagian admin ini kita double klik, lalu kita ke sebelah kanan bagian password. Nah, kita isi ini passwordnya. Saya isi satu kalimat aja. Apply. Oke. Jika tampilannya seperti ini, itu kita bisa teman-teman. Kita akan mengatasinya. Kita coba di log ya. Kita keluar. Kita masuk kembali ke Winbox. Sudah muncul nih dengan mikrotik yang sudah berubah jadi nama kita. Kita login, lalu kita isi password yang sudah kita buat tadi. Lalu connect. Oke, bisa ya. Langkah selanjutnya kita akan ke IP. Lalu kita ke DNS. Pada bagian server kita isi IP Google atau 8.8.8.4. Lalu kita klik apply, oke. Nah, setelah kita isi DNS settingnya, kita masuk ke IP, kita ke firewall, kita connect, lalu kita klik tambah, lalu pada bagian option ini kita ubah menjadi mass curate, dan kita ke general, yang port interface-nya kita ubah menjadi Ether 1. Kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu kita ke DHCP client. DHCP client kita klik tambah, lalu interface-nya Ether 1, kita klik apply, oke. Selanjutnya kita ke IP lagi, kita masuk ke addresses. Addressesnya kita klik tambah. Address ini kita isi pada praktik kali ini saya buat HCC ya. Slash 24. Lalu untuk interface-nya itu Ether 2. Kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita ke sistem lagi, ke IP lagi. Lalu kita ke DHCP server. Lalu kita ke DHCP setup.
Di sini di HCP server interface kita pilih Ether 2. Lalu next terus sampai hasilnya successfully. Nah, pada keterangan ini nanti Ether 2 itu harus berwarna hitam ya teman-teman, bukan merah. Lalu kita akan memastikan apakah internet sudah ada atau belum. Kita masuk ke new terminal. Jika muncul menu seperti ini, ketik N. Nah, lalu kita akan ping ke IP Google tadi, ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, jika hasilnya TTL seperti ini, itu artinya berhasil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita juga akan ping ke command prompt. Kita masuk ke window, lalu kita ketik cmd. Dan jika sudah muncul menu seperti ini, kita ketik ipconfig spasi strip renew, lalu kita enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, IP yang kita pasang pada address tadi itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan ping IP Google tadi. Kita ketik ping 8.8.8.8 spasi strip T, lalu kita enter. Jika hasilnya reply from seperti ini, itu artinya laptop sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke IP lagi, lalu kita ke address, lalu kita klik tambah, kita masukkan IP kelas C ya. Dan jangan lupa size-nya dan jangan lupa size-nya lalu interface-nya kita ubah menjadi WLAN 1. Kita klik apply lalu oke. Nah, pada tampilan ini status itu akan berwarna merah. Itu kenapa? Karena WLAN 1 pada bagian interface belum kita aktifkan. Lalu selanjutnya kita akan aktifkan, kita masuk ke interface, kita klik WLAN, lalu kita klik nah, kita bisa cek kembali ke interface dan tampilannya sudah hitam kembali. Selanjutnya kita masuk ke IP, kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Nah, pada bagian DHCP server interface kita klik WLAN 1, kita klik next terus sampai titik hasilnya sukses. Nah, ini tampilannya merah. Mengapa? Karena pada versi kali ini access point belum kita sambungkan ya teman-teman. Maka selanjutnya kita akan masuk ke wireless, lalu kita klik WLAN, double klik, lalu kita ke bagian wirelessnya. Nah, pada bagian mode kita ubah menjadi AP bridge. Pada bagian band yang 2 GHz ini kita ubah menjadi 2 GHz BGN. Lalu frekuensinya kita ubah menjadi 2437. Dan SSD ini kita ganti menjadi nama kita. Ini yang akan menjadi nama WiFi kita. Nah, lalu kita klik apply. Dan jika sudah, kita akan mencoba WiFi yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke handphone, lalu kita cari WiFi kita, lalu kita klik. Nah, lalu kita coba membuka aplikasi seperti Instagram. Ini bisa ya teman-teman. Itu artinya WiFi kita berhasil. Langkah selanjutnya teman-teman, kita bisa mengecek perangkat apa saja yang sudah masuk ke WiFi kita ya. Kita masuk ke IP, lalu kita ke DHCP server, kita masuk ke bagian user. Nah, di sini sudah muncul nih perangkat apa saja yang memakai WiFi yang kita buat. Nih, kalau di perangkat saya ini ada 3 dan 1 termasuk laptop yang kita pakai. Teman-teman, kita bisa loh membuat jaringan perangkat yang memakai WiFi kita ini menjadi terhambat atau nge-lag gitu. Jadi kita coba, kita masuk ke bagian view, lalu kita klik tambah. Lalu ada bagian general ini namanya kita ubah. Saya coba saya pakai. Lalu kita buat pada bagian target download ini kita isi 64K. Dan bagian target ini kita ubah menjadi WLAN 1. Lalu kita klik apply. Oke. Kita bisa melihat di grafiknya
pada bagian praktik. Saya juga sambil coba. Kita tes pada handphone kita dan kita lihat kita membuka Instagram sekarang sudah tidak bisa ya teman-teman karena sudah terkena limit. Teman-teman, jika sudah, kita akan mereset mikrotik yang sudah kita isi passwordnya tadi. Kita masuk ke sistem, lalu kita ke reset configuration, lalu nomor 3 dan 4 kita centang, lalu klik reset configuration, lalu klik yes. Nah, kita akan tunggu. Dan jika Winbox sudah kembali seperti semula, itu artinya sudah berhasil mereset mikrotiknya ya. Oke teman-teman, sekian dari praktik saya mengenai cara men-setting WLAN dan menglimit bandwidth. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.